Aku Zilan. Aku Nabila. Aku Karisa. Maira. Aku Sulis. Bye-bye. Teman-teman semuanya, teman-teman pasti pernah melihat nih fenomena yang dimana masyarakat Jawa banyak sekali di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, fenomena tersebut dikenal dengan diaspora Jawa. Nah, diaspora sendiri merupakan istilah yang dimana sebuah kelompok berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik itu secara sukarela ataupun secara terpaksa. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, jadi masyarakat itu berpindah dari Pulau Jawa ke pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia dan membentuk komunitasnya. Namun demikian, ternyata diaspora Jawa sendiri ini sering sekali terjadi atau memicu konflik antara suku maupun antara ras, yang dimana dapat kita lihat sering sekali terjadinya rasisme, intoleran, dan perilaku-perilaku yang tidak mengenakan lainnya. Oleh karena itu, mari kita memahami yang dimana fenomena aja nanti. Ya bisa tuh. Bisa ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulis. Aku dari Ilmu Komunikasi 24. Aku izin bertanya. Pertama, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Rasid Sidik dari Fakultas Hukum Angkatan 25. Nama aku Karisa dan di sini aku bersama Jaki Ramadan Arahap. Nama aku Muhammad Hasid Arzika. Sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh banget ya tinggal di Padang ini. Maksudnya masih bisa stay ke habit pas di Jakarta gitu. Dari saya sendiri sih nggak ada, tapi kalau saya tuh mempertahankan tradisi Jawa itu bermain dengan lingkup saya sendiri. Jadi tradisi Jawa saya sih tidak hilang. Kalau ada acara-acara dari fakultas atau dari universitas lah, kita kan di lingkup universitas yang tentang mengenal budaya, mungkin kita bisa mencurahkan atau menampilkan adat-adat Jawa seperti wayang atau setelan budayanya seperti berpakaiannya, pakai kebaya atau identik lah dengan kultur Jawa tersebut. Ada kesulitan ya karena kita ibarat kita dari Jawa tiba-tiba menemukan kultur budaya yang baru yang bisa dibilang kita sebagai orang Jawa Tulen awam lah dengan budaya Minang tersebut, jadi untuk kesulitan mungkin ada ya. Alhamdulillah sih enggak, karena aku juga bisa bahasa Minang, jadi lancar-lancar aja kalau buat ngomong sama orang Minang. Kalau masalah kayak gitu sih nggak ada ya, karena kebetulan cukup fleksibel juga, jadi gampang beradaptasi di sini juga. Nice. Sama aja, yang namanya ngerantau hidup sendiri sih. Tapi aku kalau buat dari tradisi Minang tuh agak kental ya adatnya, jadi harus aku beradaptasi lagi dengan tradisi Minang ini. Asik sih sebenarnya kalau misalnya perbandingan hidup di Jawa sama di Padang tuh mungkin lebih di harganya ya. Karena kebetulan di Sumatera ini relatif lebih murah di harga-harga apalagi makanannya. Dan itu sih yang bikin menarik di sini. Mungkin agak kesulitan dalam kita berbaur karena bahasa sih, balik lagi. Karena itu yang tadi saya bilang di Padang tuh masih kental sama budaya Minangnya, seperti cara bahasanya, cara dia melakukan beradaptasi sosial tuh masih memakai bahasa Minang. Jadi kita sebagai orang Jawa agak sulit untuk beradaptasi di Minangkabau ini, di Padang. Jadi orang Jawa di Padang tuh bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga tentang proses adaptasi dan saling menghargai perbedaan gitu. Meskipun ada tantangan dalam menyesuaikan diri, orang Jawa ini sebagian besar merasa diterima oleh masyarakat Minang dan mampu memadukan nilai-nilai Jawa dengan budaya lokal. Salah satu tantangan yang sering muncul itu adalah perbedaan bahasa di Minang dengan orang Jawa. Terkadang orang di Minang tuh menggunakan bahasanya yang kadang menyulitkan bagi orang Jawa gitu. Namun sering dengan berjalannya waktu itu banyak yang mulai mengerti dan bahkan terbiasa menggunakan beberapa kata atau ungkapan Minang sebagai bentuk penyesuaian.